Bab 113. Kebenaran. Setelah keheningan yang lama, warrior yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Aku akui bahwa apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi aku masih menolak." "Kenapa?" Sang gadis mengerutkan kening. "Karena aku tidak mempercayaimu." Warrior yang menatap sang gadis secara langsung, dan berkata, "Sejak kita bertemu sekarang, apa yang kamu katakan kepadaku adalah setengah benar dan setengah palsu, sama seperti sekarang. Hal-hal yang kamu katakan ini benar, dan begitu juga faktanya, tapi aku hanya merasa bahwa tujuan kamu yang sebenarnya lebih dari sesederhana itu. Jika aku benar-benar mendengarkan kamu dan bekerja sama dengan kamu, aku khawatir aku harus menghitung uang untuk kamu saat aku sudah dijual olehmu." Warrior yang tidak pernah berpikir bahwa dirinya bodoh, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa IQ-nya luar biasa. Sang gadis yang selalu mengatakan bahwa dia menyukainya benar-benar tidak terbaca pikirannya olehnya. Dia tidak bisa melihat, berarti berbahaya, karena berbahaya, cara terbaik adalah tidak menyentuhnya. Adapun kekaisaran Qin dan kerajaan monster hitam, toh pihak lain tidak tahu siapa dia. Setelah kejadian itu, dia kembali ke puncak Gunung Fuen, siapa yang akan mengingatnya? Sang gadis menatap warrior yang sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Adik, kakak berpikir bahwa kita masih lebih baik bekerja sama, kamu tidak boleh berpikir demi kebaikan sendiri. Kakak tahu bahwa identitasmu jelas tidak sederhana, tetapi kakak ingin memberitahumu, bahkan jika kamu adalah putra dari ketua sekte pedang, itu tidak berguna. Karena hal ini terkait dengan gengsi kekaisaran Qin dan kerajaan monster hitam. Meskipun kunjungan kakak ke kerajaan monster hitam kali ini hanya pertunangan, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi juga tidak sedikit. Kakak kawin lari dengan seseorang, kakak tidak akan bernasib baik, tetapi orang yang kawin lari dengan kakak, tentunya kedua kerajaan tidak akan membuatnya hidup dengan baik. Menurutmu apa?" Warrior yang menatap sang gadis dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, aku sangat ingin membunuhmu, sungguh. Jika bukan karena gadis di depannya, dia mungkin sudah menaklukkan raja monster lain. Jika tanpa gadis di depannya, dia sekarang mungkin." Singkatnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun ketika dia bertemu gadis ini, tetapi dia juga terlibat dalam pusaran kekaisaran Qin dan kerajaan monster hitam. Ini membuatnya benar-benar ingin membunuh. Sang gadis tersenyum dan berkata, "Kakak mengakui bahwa kali ini adalah kesalahan kakak, tapi sekarang kita benar-benar senasib. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kakak, maka sangat mungkin bagi kita untuk menjadi pasangan kekasih bernasib yang sama. Kamu harus tahu, surat perintah buronan kekaisaran Qin sangat menakutkan." "Aku bilang, aku tidak mempercayaimu," kata warrior yang. "Kepercayaan dibangun perlahan, kita bisa membangun perlahan, kakak sabar." Sang gadis tertawa. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku tidak tertarik menjalin hubungan denganmu, sudahlah, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Adapun kerajaan monster hitam dan kekaisaran Qin kamu, toh mereka tidak tahu siapa aku, terserah mereka saja. Jangan sampai ketemu." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Dia harus mengakui bahwa kedua raksasa kekaisaran Qin dan kerajaan monster hitam sangat kuat, tetapi dia tidak akan pernah percaya gadis di depannya. Jika dia bekerja sama dengan gadis ini maka pasti meminta kulit dari harimau. Adapun masalah kedua raksasa, selama dia meninggalkan pegunungan puluhan ribu dan membaur ke kerumunan, dia tidak percaya bahwa kedua kerajaan bisa mencari sampai ke puncak Gunung Fuen. Melihat warrior yang berbalik dan pergi, sang gadis memutar matanya, dan kemudian buru-buru mengikuti, dan berkata sambil berjalan, "Adik,
kakak benar-benar tidak akan menyakitimu, kamu dan kakak hanya akan mendapat manfaat dari kerjasama, tidak?" Sang gadis sedang berbicara. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil, dan sosoknya berkedip ke samping. Pada saat ini, di mana dia berdiri, sebuah pedang panjang berdiri tegak di sana, dan warrior yang memegang gagangnya. Pedang panjang dimasukkan ke sarungnya. Warrior yang berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang, jangan ikuti aku, bisa?" Apakah gadis ini benar-benar memperlakukan dia sebagai orang idiot? Ternyata masih ingin memanfaatkan dia. "Adik, kamu kejam sekali, kamu benar-benar menyerang kakak." Sang gadis menepuk dadanya dan mengeluh, "Kakak memiliki cinta yang dalam padamu, ingin bekerja sama denganmu, dan kamu." "Diam!" Warrior yang tiba-tiba berteriak, "Aku benar-benar tidak punya waktu untuk dibuang-buang denganmu di sini. Sekarang kamu aman. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan sendiri, jangan ikuti aku, bisa?" Setelah mendengar ini, ekspresi sang gadis kembali normal, dan kemudian dengan serius berkata, "Warrior yang, bagaimana kalau kita bicara serius?" Wajahmu berubah sangat cepat. Warrior yang mencibir. Sang gadis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu kamu memiliki prasangka terhadap aku, tetapi aku pikir kita harus tetap bekerja sama. Aku mengakui bahwa aku telah menyembunyikan beberapa hal dari kamu, aku akan memberi tahu kamu sekarang. Setelah kamu mengetahui yang sebenarnya, kamu putuskan apakah akan bekerja sama atau tidak." Melihat ekspresi sang gadis, warrior yang mengerutkan kening untuk sementara waktu, dan berkata, "Kebenaran apa? Aku bilang dulu, jika aku merasa kamu membodohiku lagi, aku akan segera pergi. Jangan bicara tentang kerjasama lagi." Sang gadis membelai rambut di dahinya, dan berkata dengan wajah serius, "Sebenarnya, kali ini pernikahanku dan pangeran kedua dari kerajaan monster hitam bukanlah keputusan kakakku kaisar dan kakekku sama sekali. Kakekku adalah kaisar pertama Qin, dan kakak laki-lakiku adalah kaisar Qin saat ini. Keduanya sekarang bertapa untuk menerobos alam pencapaian, dan keponakanku yang bertanggung jawab atas kekaisaran sekarang. Katakan intinya." Warrior yang mengerutkan kening, "Aku tidak tertarik dengan urusan kerajaan kamu." Sang gadis tersenyum dan berkata, "Ide keponakan aku saat ini adalah agar aku menikah dengan pangeran kedua dari kerajaan monster hitam. Dia melakukannya karena dia menginginkan bantuan dari pangeran kedua kerajaan monster hitam. Bukan itu intinya, intinya adalah kamu tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang ini, karena hal yang paling tabu bagi kakakku dan kakekku adalah urusan berkolusi dengan musuh luar. Jika masalah ini diketahui orang, keponakanku tidak akan pernah mendapatkan tahta. Ada banyak celah dalam kata-katamu." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat diketahui oleh orang lain. Lalu siapa 100 kavaleri manusia yang bersamamu? Apakah mereka bukan manusia? Apakah menurutmu mereka bisa keluar dari pegunungan puluhan ribu hidup-hidup?" Sang gadis mencibir, "Saat aku tiba di kerajaan monster hitam, itu juga saatnya mereka mati." Warrior yang terdiam beberapa saat, dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu setuju untuk menikahi pangeran kedua itu?" Mendengar ini, sang gadis memancarkan niat membunuh dingin di matanya, mengatakan, "Karena keponakan aku mengancamku dengan ibuku. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku memiliki ayah yang sama dan lain ibu dengan Kaisar Qin yang berkuasa saat ini. Selain itu ibuku tidak memiliki keluarga yang punya latar belakang yang bagus, sehingga keponakanku membiarkanku menjadi bidak caturnya. Benar saja, yang paling kejam adalah bangsawan." Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya,
dan dia tidak mempercayai semuanya, tetapi sekarang dia mempercayainya. Keluarga kerajaan ini benar-benar tidak bermoral demi mencapai tujuan. Karena dia mengancammu dengan ibumu, mengapa kamu melarikan diri? Warrior yang bertanya lagi. Karena hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibuku dan diriku sendiri. Sang gadis berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku benar-benar menikah dengan pangeran kedua, maka dengan sikap kejam keponakanku, dia pasti akan tetap menemukan cara untuk membunuh ibuku. Sebaliknya, jika aku kabur, dia akan takut rusak rencananya, dan akan mempertahankan nyawa ibuku agar bisa mengancamku. Bunuh ibumu. Warrior yang berkata dengan tidak percaya, apa kamu bercanda? Kak, ibumu setidaknya juga selir kaisar, dia berani. Sebuah seringai muncul di sudut mulut sang gadis, dan berkata, apakah kamu tahu berapa banyak selir yang dimiliki kakekku? Sebelum warrior yang bisa menjawab, dia berkata lagi, 3.000 di harem, kakekku punya lebih dari 3.000. Selirnya yang tercatat namanya saja lebih dari 8.000, dan yang tidak terdaftar bahkan lebih banyak. Apakah kamu tahu berapa banyak putri dan putri milik kekaisaran Qin? Jangan bahas anak kakakku yang menjadi kaisar, putra kakekku saja lebih dari 400, dan putri sekitar 1.000. Warrior yang tertawa, kaisar pendiri ini benar-benar kuda jantan yang luar biasa. Sekarang dia sedikit mengerti, kaisar pendiri itu bisa memiliki begitu banyak selir, mungkin banyak dari mereka hanya pasangan satu malam. Ibu dan gadis di depannya ini seharusnya seperti ini, selir tanpa status tinggi dan tidak disayang ini jelas tidak dianggap serius di istana Qin. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, apa hubungannya yang kamu katakan denganku? Mengapa aku harus bekerja sama dengan kamu? Sang gadis melirik warrior yang seperti melihat orang bodoh, dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Pernikahan antara pangeran kedua dari kerajaan monster hitam adalah rahasia. Untuk menjaga rahasia ini, keponakanku akan membunuh semua prajurit pribadinya dan master alam spiritual yang dia latih. Dan sekarang aku melarikan diri bersamamu, apakah kamu pikir dia akan melepaskan kamu dan aku? Mendengar ini, warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, aku pikir aku telah dijebak oleh kamu lagi. Sebenarnya aku tidak memberitahumu rahasia ini, hanya untuk berjaga-jaga. Dia juga tidak akan pernah melepaskanmu, kata sang gadis. Warrior yang berpikir sejenak, dan berkata, aku berjanji tidak akan mengatakannya, bisa. Menurutmu? Sang gadis tersenyum dan berkata, sepertinya tidak bisa. Warrior yang mengangkat bahu, dan berkata, keponakanmu itu benaran akan menggunakan surat perintah kekaisaran Qin untuk menghadapiku dan kamu. Tidak. Sang gadis menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan mengumumkan penangkapan, dia akan langsung mengeluarkan perintah pembunuhan. Aku rasa dia sudah mengeluarkan perintah pembunuhan sekarang dan sudah mulai menyelidiki kamu. Jangan remehkan kekaisaran Qin, mudah bagi kekaisaran Qin untuk menyelidiki seseorang. Mungkin dia akan menyerah mengejarku setelah mengetahui identitasku, kata warrior yang, oh. Sang gadis melirik warrior yang dengan heran, dan kemudian tersenyum, adik, kamu bilang kamu bukan murid sekte pedang, tapi ilmu pedangmu lebih tajam dari murid sekte pedang, mungkinkah kamu anak haram dari ketua sekte pedang? Hanya saja, bahkan jika kamu adalah anak haram dari ketua sekte pedang, dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Tentu saja, dia tidak akan berurusan dengan kamu secara terang-terangan, tetapi pembunuhan diam-diam. Dia tidak mengatakan, siapa tahu dia akan mengincarmu. Dengan kata lain, sepertinya aku tidak punya cara lain selain menunggu untuk mati.
Warrior yang bertanya. Bersambung.